Hanya 7 bulan saja setelah IPO dengan harga Rp420 per lembar saham, perusahaan ini langsung terbang 14.000% ke harga Rp59.000 per lembar saham dan langsung menjadi saham termahal di Bursa Efek. Kok bisa ya saham ini bisa naik setinggi dan secepat itu? Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel Sahabat Pintar Finansial. Semakin pintar finansial setiap harinya. Saham emiten penyedia layanan data center milik pengusaha Toto Sugiri PT DCI Indonesia Tbk atau DCII memang fenomenal. Harga saham ini naik ribuan persen dalam kurun waktu 7 bulan sejak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sejak awal IPO pada 6 Januari tahun 2021, saham ini terus naik hingga akhirnya melewati harga dua saham dedengkol paling mahal di bursa tanah air, yakni raksasa rokok PT Gudang Garam atau GGRM dan bank swasta terbesar di Republik Indonesia atau Bank Sentral Asia alias BCA. Yuk sahabat pintar, kita analisa lebih lanjut bagaimana bisa saham ini dalam waktu singkat bisa naik belasan ribu persen. PT DCI Indonesia Tbk ini berdiri tahun 2011 dengan tujuan untuk menghadirkan pusat data berskala internasional di Indonesia. Tahun 2012 mulai membangun gedung pusat data pertama. Dan di 2013 sudah memperoleh sertifikat ISO di mana ini merupakan standar internasional untuk mengelola keamanan informasi. Sehingga pusat data pertama ini mulai beroperasi dengan tingkat ketersediaan layanan 99,999%. Tahun 2014 menjadi pusat data pertama dari Asia Tenggara yang memiliki sertifikat Tier 4 Design dari Uptime Institute. Hingga tahun 2020 sahabat pintar mereka melakukan pembangunan gedung pusat data keempatnya dengan kapasitas yang sangat besar. Nah, produk dan layanan DCI sendiri apa aja sih? Jadi yang pertama ada yang namanya colocations. Ini adalah tipe layanan yang memungkinkan perusahaan lain untuk meletakkan server perusahaannya di data center milik DCI dengan tingkat SLA 99,999% untuk infrastruktur digital perusahaan pelanggan. Yang kedua yakni ada yang namanya interconnection service. Ini merupakan akses kabel point to point ke ekosistem digital yang terdiri dari berbagai mitra bisnis dan penyedia jaringan. Nah, produk dan jasa lainnya yang ditawarkan yakni flex space, area kerja yang berlokasi di tempat tertutup namun terpisah dari gedung data center untuk mendukung kegiatan operasional 24 jam, proses pengawasan, serta pemulihan bencana. Layanan berikutnya yakni Smart Hands, layanan terkini yang selalu tersedia 24 jam selama 7 hari untuk mengawasi dan mengelola infrastruktur digital perusahaan pelanggan. Dan tentunya juga masih ada beberapa produk dan layanan lainnya. Jadi perusahaan ini menyediakan layanan infrastruktur pusat data untuk institusi finansial, penyedia layanan internet, e-commerce, cloud service providers, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Sejak pertama kalinya melayani pasar, DCI ini mengklaim tidak pernah mengalami downtime loh. Kinerja luar biasa ini berasal dari pengalaman solid manajemen yang memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang teknologi informasi, layanan data center, dan manajemen infrastruktur. Terutama sebagai carrier netral data center, perusahaan telah didukung lebih dari 30 penyedia konektivitas jaringan. Nah, sahabat pintar, bagaimana ya kinerja perusahaan di tengah pandemi? Di tengah situasi ekonomi yang sulit, bagi banyak perusahaan, DCI ini justru berhasil menaikkan pendapatannya di tengah kebutuhan aktivitas online yang semakin meningkat. Sepanjang tahun 2020, perusahaan mengalami kenaikan pendapatan sebesar 55% menjadi Rp759 miliar dari Rp490 miliar pada tahun 2019. Selain itu, laba yang dapat didistribusikan ke entitas induk pada tahun 2020 juga naik 72% dibandingkan tahun 2019 menjadi 183 miliar. Jadi di saat perusahaan-perusahaan lain berusaha untuk tetap eksis karena adanya pandemi ini, ternyata PT DCI ini malah mengalami kenaikan pendapatan dan juga laba ya, sahabat pintar.
Nah, kinerja perusahaan yang cemerlang di tengah pandemi ini berdampak pada tingginya antusias para investor saham yang membuat harga saham DCII naik drastis dari sejak IPO pada tanggal 6 Januari lalu. Harga saham DCII juga semakin meroket setelah kabar bahwa Antoni Salim yang sebelumnya hanya memiliki 3,3% saham DCII menambah kepemilikannya menjadi 11,12% dengan nilai transaksi mencapai 1,01 triliun rupiah. Dan tak hanya menjadi salah satu pemilik, Antoni Salim juga ternyata menjalin kerjasama dengan DCII lalu menggabungkan kekuatan masing-masing dengan membangun kompleks hyperscale data center park dengan standar global bernama H2. Jadi H2 merupakan salah satu kompleks data center terbesar di Asia Tenggara dengan luas puluhan hektar yang akan memiliki total kapasitas data center ratusan megawatt dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Wah, luar biasa ya sahabat pintar. Nah, kira-kira gimana ya prospek data center ke depannya? Jadi sahabat pintar, DCI ini memimpin pangsa pasar data center colocation di Indonesia dengan menguasai sebesar 51% kapasitas yang tersedia. Dan sejauh ini memiliki 100% uptime atau zero downtime sejak beroperasi. Pada tahun 2025, ekonomi internet di Asia Tenggara diproyeksikan akan mencapai 309 miliar dolar dan Indonesia berkontribusi 124 miliar dolar berdasarkan GMV. Nah, menurut sahabat pintar dengan kenaikannya yang sangat tinggi ini, apakah perusahaan ini masih layak untuk diinvest?